Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari dengan NIM 200205502016. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1 Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan praktikan saya teknik kendali. Langsung saja, yaitu open loop system dan closed loop system. Nah, di sini saya akan menjelaskan open loop system. Nah, open loop system ini terdapat 3 blok, yaitu constant, transfer coefficient, dan scope. Nah, di mana transfer coefficient ini bisa diubah-ubah nilainya menjadi diklik 2 kali, di sini bisa 3, 4, 5 sekon seperti soal. Kemudian scope yaitu menunjukkan hasil gelombangnya, tampilan gelombangnya. Langsung saja kita run. Oke. Nah, ini hasil gelombang 3 sekon. Lihat di sini bahwa semakin besar nilai transfer coefficient-nya, maka semakin lambat pula nilai gelombang akan menuju kestabilannya. Nah, kemudian kedua, yaitu closed loop system. Nah, di mana closed loop system ini? Di sini terdapat 6 blok. Pertama, set point, sum di sini berfungsi sebagai feedback control, kemudian VID controller, kemudian transfer coefficient, kemudian scope yang bisa menunjukkan tampilan hasil gelombang, kemudian transfer coefficient. Nah, transfer coefficient ini bisa diubah-ubah menjadi seperti soal yang diminta, yaitu 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 sekon. Langsung saja kita lihat hasil gelombangnya. Nah, ini hasil gelombangnya, bahwa semakin tinggi nilai speedometer, maka semakin lama pula gelombang akan naik dan menuju nilai konstan. Langsung saja kita ke percobaan kedua, yaitu feedback control. Nah, di mana feedback control ini terdiri atas 4, yaitu proporsional, integral, derivatif, dan VID. Nah, langsung saja kita lihat, yaitu kendali proporsional. Oke, di mana kendali proporsional ini terdiri atas 5 blok, yaitu input step, sum, di mana sum ini berfungsi sebagai sinyal feedback control. Nah, ini adalah gain yang dapat diubah. Nilai gainnya di sini adalah 100. Nah, di sini adalah transfer coefficient-nya yang dapat diubah di sini menjadi 5 sekon. Kemudian scope yaitu berfungsi untuk menunjukkan hasil gelombang yang ditampilkan. Langsung saja kita klik run. Kemudian melihat hasil gelombangnya. Nah, kita lihat hasil gelombang dari proporsional. Di sini dimulai dari titik 0, kemudian naik menjadi 1,3, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi hingga mencapai titik stabilannya, yaitu 0,9. Kemudian langsung saja kita ke kendali derivatif. Nah, kendali derivatif itu di sini terdiri atas input step, sum berfungsi sebagai sinyal feedback control, nilai KP yang dapat diubah. Nilai KP di sini 300, dan nilai KD-nya 10, dan derivatif sum dan transfer coefficient-nya 15 sekon, dan scope di sini berfungsi untuk menunjukkan tampilan hasil gelombangnya.
Kemudian kita klik Run. Kemudian kita klik Scope. Nah, kita lihat bahwa dimulai dari titik 0, kemudian naik hingga mencapai titik stabilannya yaitu 1. Kita lanjut ke integral. Nah, kita lihat yang telah saya buat, yaitu input step, sum, nilai KP-nya yaitu 40, dan nilai KI-nya adalah 100 atau gain-nya, dan integrator, dan sum, transfer VCN 15 sekon, dan scope-nya. Nah, langsung saja kita lihat hasil gelombang pada kendali integral ini. Nah, kita lihat bahwa dimulai dari sinyal mulai keluarannya dari 0, kemudian naik mencapai titik stabilnya yaitu 1 secara perlahan sehingga menjadi stabil. Lanjut kita ke yaitu kendali VID. Nah, VID di sini adalah terdapat input step, sum, nilai gainnya yaitu 350. Di sini juga bisa diubah-ubah. Kemudian nilai KI-nya yaitu 300 dan nilai KD-nya yaitu 50. Nah, oke. Di sini terdapat dua pembanding yaitu integrator dan derivatif. Nah, di sini kendali VID ini lebih konflik karena di sini terdapat 3 kendali yang telah saya buat tadi, sehingga dia dikatakan sebagai kendali konflik. Nah, di sini kita lihat tampilan hasil gelombang pada kendali VID ini. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini dimulai dari titik 0, kemudian di sini dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai nilai kestabilannya yaitu 1. Oke, langsung saja kita ke percobaan ketiga yaitu sistem waktu ORD1. Nah, kita langsung saja lihat yang telah saya buat yaitu hasil ORD1 yaitu respon waktu ORD1 input step. Nah, di sini kita lihat terdiri atas 3 blok yaitu input step, transfer VCN yaitu 1/5 sekon ditambah 1, dan scope yaitu berfungsi untuk menunjukkan hasil tampilan gelombang. Nah, kita lihat langsung saja kita lihat tampilannya. Kemudian klik. Nah, di sini kita lihat bahwa pada dimulai dari nilai 0 kemudian naik hingga mencapai nilai stabilnya itu 0,9. Di mana pada input step di sini semakin besar nilai step time, maka semakin lama pula gelombang untuk naik pada nilai 1. Kemudian kita ke input RAM. Nah, kita lihat di sini terdapat 3 blok yaitu RAM, transfer VCN yaitu 1/5 sekon ditambah 1, dan nilai dan scope.
di mana scope itu menunjukkan tampilan dari gelombang, yaitu kita lihat. Oke. Nah, kita lihat bahwa di mana gelombang langsung naik dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kemudian kita ke input, impulse. Nah, kita lihat pada input impulse. Di sini terdapat 3 blok, yaitu flux generator, transfer VCN, dan scope. Di mana di sini nilai transfer VCN-nya yaitu 1/5 sekon ditambah 1. Nah, kita lihat hasil tampilan gelombangnya. Nah, di sini kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan di sini berupa gelombang analog dengan panjang gelombang yaitu 10, dan tinggi gelombang mencapai 0,5. Langsung saja kita ke percobaan keempat, yaitu percobaan 4 adalah respon waktu orde 2. Langsung saja kita lihat yang telah saya buat, yaitu input step. Nah, di mana di sini input step, di sini hasil include step dengan script sebagai berikut, yaitu num 25, dan nilai D-nya kita lihat sendiri, nilai T-nya. Kemudian kita lihat hasil gelombang, yaitu run. Nah, kita lihat di sini gelombang mula-mula gelombang dari 0, kemudian naik mencapai 0,75, kemudian hingga mencapai nilai kestabilannya yaitu 0,6. Kemudian kita lanjut ke input impulse. Nah, di sini kita lihat nilai include-nya yang telah saya buat. Kemudian kita klik run untuk menampilkan hasil gelombangnya. Nah, kita lihat di sini bahwa di mana gelombang naik dari 0, kemudian mencapai 0,75, kemudian mencapai nilai kestabilannya yaitu 0,6. Kemudian lanjut kita ke underdamped. Kita lihat pada underdamped di sini underdamped nilai include-nya. Kemudian kita lihat hasil gelombangnya. Nah, kita lihat hasil gelombangnya yaitu di sini dimulai dari titik 0, kemudian sampai 0,446, kemudian mencapai titik stabilannya itu 0,4 ya. Jadi untuk menentukan rest peak time-nya, rest time-nya, dan setting time, dan delay time, dan overshoot-nya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih peak responnya berapa. Nah, di sini terdapat peak responnya yaitu 0,465. Kemudian setting time-nya di sini
bernilai 1,62. Kemudian rise time-nya di sini nilainya itu 0,328. Kemudian steady state-nya yaitu bernilai 0,4. Oke, langsung saja kita ke percobaan kelima, yaitu sensor dan transducer. Nah, kita lihat rangkaiannya yang telah saya buat, yaitu rangkaian sensor dan transducer ini ada dua yang saya buat, yaitu rangkaian autopilot dan rangkaian water heater. Nah, rangkaian autopilot dengan pesawat menggunakan sensor GPX. Terus kita lihat rangkaian yang telah saya buat. Nah, kita lihat di sini terdapat input step, sum, VID control, dan aircraft dinamis 15/5 sekon ditambah 15, dan scope yaitu berfungsi untuk menunjukkan hasil gelombang yang ditampilkan. Nah, sensor speedometer terus sensor speedometer adalah umpan balik dengan nilai 15/1 sekon ditambah 15. Nah, kita lihat hasil dari tampilan tersebut. Nah, kita lihat tampilan tersebut, di mana pada tampilan ini bentuk gelombang yang rata dengan kecepatan yang sesuai dengan inputnya. Nah, di mana sensor GPX ini berfungsi sangat baik. Lanjut lagi ke rangkaian water heater atau yaitu rangkaian pemanas air. Nah, kita lihat rangkaian yang telah saya buat, di mana input konstan DVD sebagai pembanding, kemudian VID controller di sini masih digunakan karena berfungsi sebagai kontrol, dan input ini terbagi menjadi dua, yaitu konstan dengan nilai 255 dan saturation, dan scope adalah menunjukkan hasil tampilan dari rangkaian tersebut. Kita lihat hasilnya. Kita terlihat bahwa melihat gelombangnya di sini berada pada di bawah 0 lagi ke rangkaian water heater atau yaitu rangkaian pemanas air. Nah, kita lihat rangkaian yang telah saya buat, di mana input konstan DVD sebagai pembanding, kemudian VID controller di sini masih digunakan karena berfungsi sebagai kontrol, dan input ini terbagi menjadi dua, yaitu konstan dengan nilai 255 dan saturation, dan scope adalah menunjukkan hasil tampilan dari rangkaian tersebut.
Kita lihat hasilnya. Nah, kita terlihat bahwa melihat gelombangnya di sini berada pada di bawah 0. Di sini kita lanjut ke percobaan ke-6, yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plan ORD 1, di mana di sini saya telah membuat dua rangkaian, yaitu ORD 1 tanpa delay dan ORD 1 dengan delay. Kita lihat rangkaian ORD 1 tanpa delay. Kita lihat rangkaian ORD 1 tanpa delay, yaitu di mana ada input step, sum, discrete PID controller, transfer VCN, dan gain, serta scope yang bisa menunjukkan hasil dari rangkaian tersebut. Langsung saja kita lihat hasil rangkaian. Nah, kita lihat bahwa di sini terdapat garis kuning dan garis warna ungu yang berdampingan secara bersama, di mana yang ungu yaitu adalah respon balik dari output yang dihasilkan. Nah, di mana umpan balik yang dihasilkan ini berubah-ubah sesuai dengan nilai input yang diberikan. Kemudian kita lihat lagi rangkaian yang telah saya buat, yaitu controller PID menggunakan delay. Nah, di sini kita lihat rangkaian ORD 1 dengan delay, yaitu input step, sum, discrete PID controller yang berfungsi sebagai kontrol dan transfer delay-nya. Kemudian ada transfer VCN, kemudian ada gain-nya. Kemudian langsung saja kita lihat hasil pada rangkaian tersebut. Nah, kita lihat perbedaan antara gelombang yang dihasilkan dengan delay dan dengan tanpa delay. Nah, kita lihat di sini gelombang terlihat berubah-ubah dan melambat akibat menggunakan dari delay tadi yang digunakan. Nah, pada percobaan ini yaitu proporsional untuk menambah atau mengurangi kestabilan dan perbaiki respon transient, bukan menghilangkan tapi mengurangi. Nah, untuk kontrol Y, di mana untuk kontrol Y itu di sini yaitu menghilangkan state error dan respon lebih lambat, dan dapat menambah ketidakstabilan dan kontrol derivatif berubah pada saat berubah error, sehingga pada error kontrol tidak bereaksi.
Dan pada percobaan ketujuh yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plan ORD 2. Kita langsung lihat saja rangkaian yang telah saya buat, yaitu ORD 2 tanpa delay. Nah, kita lihat di sini pada kontrol PID ini yaitu sama seperti percobaan sebelumnya. Dia menggunakan input step, sum, discrete PID controller dan transfer coefficient serta gain dan scope-nya. Kita lihat hasil gelombang. Di sini kita lihat pada gelombang garis kuning dan ungu, di mana berwarna kuning ini dia menjadi umpan balik dari rangkaian berikut, dan gelombang ungu yaitu gelombang utama atau gelombang yang dihasilkan dari input ke outputnya. ORD 2 dengan delay. Nah, kita lihat ORD dengan delay-nya. Langsung saja kita lihat hasil dari rangkaian tersebut. Nah, kita lihat di sini tanpa dengan delay di mana parameter PID ini diatur dengan nilai 1 dan D adalah 0, dan untuk memperoleh agar steady state error menjadi 30% sampai 40%, jadi nilai P diatur sebesar 5 sehingga diperoleh time constant 2 dan steady error adalah 2,5. Selanjutnya yaitu percobaan ke-8, yaitu dengan judul dasar program logic controller. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Mitsubishi. Di sini sudah saya buat rangkaiannya, di mana pada pembuatan leader ini terdapat dua ruas, yaitu X dan Y. Di sebelah kiri adalah X, yaitu inputnya. Nah, sedangkan Y adalah outputnya. Nah, kemudian untuk menjalankan conveyors-nya, di sini beberapa operasi panel yang ada pada layar untuk mempersingkat waktu. Saya sudah menjalankannya, di mana saklar PB1, kita lihat saklar PB1 atau S20, yaitu di sini dia itu berfungsi untuk mengangkat barang conveyor, terus kemudian dan akan berhenti di titik X0. Kemudian PB2 menjalankannya ke Y1 atau conveyor forward. Nah, oke, kita lanjut ke gerbang logika. Nah, di sini telah saya buat rangkaiannya. Kemudian untuk menjalankan program kita klik convert. Kemudian kita pilih online Bruce Write to VLC. Nah, oke, simulasi sudah jalan. Kemudian kita lihat di sini lampu stopnya menyala. Kemudian kita klik on. Nah, ketika kita klik PB1, nah, kita klik PB1, lampu operasi akan menyala. Dan ketika kita klik lampu PB2, lampu error akan menyala. Dan kita klik PB3, lampu error menyala. Nah,